Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Kisni Putri. Di sini saya sebagai moderator diskusi dari kelompok 7. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum dimulainya presentasi, marilah kita membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Apridita Salsabila dengan NPM 185060066. Yang kedua, Selby Silvanka Ardiva dengan NPM 1950-60093. Yang ketiga yaitu Putri Nabila dengan NPM 1850-60061. Yang keempat, Husni Aulia dengan NPM 1850-60054. Yang kelima, Rian Akbar Gustiana dengan NPM 1950-60087. Yang keenam, Eti Kisni Putri dengan NPM 1950-60112. Kita masuk ke sesi pemaparan materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Apridita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, yang sering disebut sebagai kemampuan keterampilan atau konsep berpikir tingkat tinggi, merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berdasarkan pada taksonomi Bloom yang dimulai pada awal abad ke-21. Konsep ini dimasukkan ke dalam pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri. Pada abad 21 ini, sumber daya manusia diharapkan tidak hanya menjadi pekerja yang mengikuti pemerintah, tetapi memiliki keterampilan abad ke-21. Keterampilan HOTS ini, atau biasa disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, adalah proses berpikir yang mengharuskan murid untuk mengembangkan ide-ide dalam cara tertentu yang memberi mereka pengertian dan implikasi baru. Limpan menggambarkan berpikir tingkat tinggi melibatkan berpikir kritis dan kreatif yang dipandu oleh ide-ide kebenaran yang masing-masing mempunyai makna. Berpikir kritis dan kreatif saling ketergantungan, seperti juga kriteria dan nilai-nilai nalar emosi. Kemudian selanjutnya ada literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Literasi sains merupakan tujuan utama dari pendidikan sains, dikutip dari Wenning tahun 2006. Literasi sains bersifat multidimensional, bukan hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains, melainkan lebih dari itu. Melalui literasi sains, siswa dapat menanya, menemukan, dan menentukan keputusan yang dikembangkan dari rasa keingintahuannya berkaitan dengan pengalaman hidupnya sehari-hari untuk dapat dimaknai. Pemahaman dan pemaknaan terhadap karakteristik sains merupakan ciri seseorang yang melek akan sains. Siswa dapat meningkatkan pemahaman dan pemaknaan terhadap sains melalui kegiatan bertanya dalam proses inquiry. Proses tersebut meliputi mengidentifikasi masalah, mengajukan hipotesis, mendesain prosedur eksperimen untuk membuktikan prediksi, melakukan eksperimen, observasi, dan simulasi, mengumpulkan dan mengolah data serta menganalisis secara akurat, mengaplikasikan metode numerik dan statistik untuk menarik kesimpulan, dan yang terakhir menggunakan perangkat teknologi untuk mempublikasikan dan mempertahankan hasil penelitian kepada halayak sebagai bentuk profesionalisme dan keahliannya sebagai saintis. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Teh Apridita yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Selby. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kaitan HOTS dan literasi sains. Kemampuan literasi sains dan high order thinking skill tidak hanya terbatas pada kemampuan menghafal saja, namun juga bagaimana menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari guna menyelesaikan suatu permasalahan. Bagaimana mengkomunikasikannya, dengan demikian maka dapat dilihat bagaimana proses berpikir peserta didik dan dibutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga semua pengetahuan dapat diserap oleh peserta didik. Kemudian, terkait dengan literasi sains dan berpikir tingkat tinggi, Nuh pada tahun 2013 menyatakan bahwa dalam kurikulum 2013 itu, kompetensi siswa harus diperkuat dalam 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu juga, ia menyebutkan bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan. Sedangkan 1/3 sisanya berasal dari warisan atau genetik. Sementara kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelijensia, yaitu 1/3 pendidikan dan 2/3 sisanya dari warisan genetik. Jadi, dari kurikulum 2013, siswa akan didorong untuk memiliki kemampuan kreativitas yang merupakan salah satu aspek berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan melalui observasi atau mengamati, questioning atau menanya, associating, menalar, experimenting, mencoba, dan networking atau membentuk jejaring. Dengan mengetahui kemampuan literasi sains tersebut, siswa dapat melaksanakan tuntutan kurikulum 2013. Yang selanjutnya yaitu manfaat HOTS. HOTS dapat memberikan manfaat seperti terasahnya siswa untuk menarik kesimpulan, melakukan evaluasi, dan membuat serta mengadu argumentasi. Hal ini membuat penguasaan materi menjadi lebih baik dan dapat diuji di ajang diskusi atau debat sekalipun. Penilaian HOTS dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dapat melatih siswa berpikir kreatif dan kritis, yaitu kemampuan yang tidak sekadar mengingat atau recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite, dan penilaian HOTS dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa, sehingga siswa mampu berdaya saing secara nasional maupun internasional. Kemudian ada juga kendala yang ditemui dalam menerapkan HOTS ini. Yang pertama, kurangnya referensi siswa terhadap teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang telah dipelajari, sulitnya membedakan jawaban pada soal PG atau pilihan ganda karena jawaban yang tersedia sangat mirip. Yang ketiga, pemilihan KD yang terkadang kurang tepat dengan soalnya karena dalam kisi-kisi sulit untuk dipahami. Yang keempat, pemilihan soal yang harus memenuhi standar HOTS. Dan yang kelima, siswa berkemampuan kognitif yang bagus, maka mudah untuk menjawab soal. Sedangkan bagi siswa yang memiliki kemampuan kurang bagus, maka sulit untuk menjawab soal. Yang terakhir yaitu belum terbiasa menyusun soal HOTS, di mana periode pengumpulan soal sangatlah dekat atau mepet. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Selby yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Teh Putri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat literasi sains.
Yang pertama, pemahaman sains menawarkan pemenuhan kebutuhan personal dan kegembiraan, dapat dibagikan dengan siapapun. Dan yang kedua, kepemilikan literasi sains sangat penting. Maka menjadi penting pula membangun literasi sains siswa sejak dini. Selaku generasi penerus di masa depan dapat dilakukan dengan menciptakan pembelajaran sains yang mendukung terciptanya sumber daya manusia yang melek akan sains. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah penyusunan soal HOTS, uraian materi yang akan ditanyakan atau yang menuntut penalaran tinggi tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal atau instruksi soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Berikut ini dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS menurut Iwayan Widana tahun 2016 dan Kemendikbud tahun 2017 page 23, yaitu 1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang terakhir, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Putri yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Teh Husni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari beberapa tokoh. Karakteristik HOTS sebagaimana diungkapkan oleh Resnick tahun 1987, diantaranya adalah non-algoritmik, bersifat kompleks, multiple solution, melibatkan variasi pengambilan keputusan dan interpretasi, penerapan multiple kriteria, dan bersifat effortful. Ada lagi menurut Conklin menyatakan bahwa karakteristik HOTS merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mencakup berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis dan kreatif merupakan dua kemampuan manusia yang sangat mendasar karena keduanya dapat mendorong seseorang untuk senantiasa memandang setiap permasalahan yang dihadapinya secara kritis serta mencoba mencari jawabannya secara kreatif sehingga diperoleh suatu hal baru yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupannya. Next. Karakteristik soal-soal HOTS menurut Kemendikbud tahun 2017 ada 4 diantaranya. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang di dalamnya termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Tingkat kesukaran setiap soalnya pun berbeda. Proses pembelajarannya dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal yang dimuat di dalam HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk pula bagaimana kemampuan peserta didik untuk menghubungkan, menginterpretasikan, menerapkan, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. Yang ketiga, tidak rutin. Penilaian HOTS bukanlah penilaian reguler yang diberikan di kelas. Penilaian HOTS tidak digunakan berkali-kali pada peserta tes karena penilaian HOTS belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang terakhir, menggunakan bentuk soal beragam, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan terprinsip. Penilaian guru pun harus objektif. Sebelumnya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Husni yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rian. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan membacakan tentang strategi HOTS.
1. Pusat, 2. Dinas Pendidikan, dan 3. Satuan Pendidikan. Saya akan melanjutkan tentang materi mengenai strategi HOTS. Yang pertama ada pusat. Direktorat Pembinaan Dikdasmen dalam pembinaan sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia mengkoordinasi strategi penyusunan soal-soal HOTS dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan instansi terkait melalui yang pertama, merumuskan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS. Yang kedua, menyiapkan bahan berupa modul penyusunan soal-soal HOTS. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan pengawas, kepala sekolah, dan guru. Yang keempat, melaksanakan pendampingan ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dan instansi terkait lainnya. Yang kedua, ada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya di daerah. Menindaklanjuti kebijakan pendidikan di tingkat pusat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mensosialisasikan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS dan implementasinya dalam penilaian. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan penyusunan soal-soal HOTS dalam rangka persiapan penyusunan soal-soal. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan ke sekolah-sekolah. Dan yang terakhir ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan sebagai pelaksana teknis penyusunan soal-soal HOTS sebagai salah satu bentuk pelayanan mutu pendidikan. Satuan pendidikan menyiapkan bahan-bahan penilaian dalam bentuk soal-soal yang memuat soal-soal HOTS. Di antaranya, yang pertama meningkatkan pemahaman guru tentang penulisan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan yang kedua meningkatkan keterampilan guru untuk menyusun instrumen penilaian. Implementasi HOTS. Penyusunan soal-soal HOTS di tingkat satuan pendidikan dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. Kepala sekolah memberikan arahan teknis kepada guru-guru atau MGMP sekolah tentang strategi penyusunan soal-soal HOTS. Yang ketiga, Wakase Kurikulum dan tim pengembang kurikulum sekolah menyusun rencana kegiatan untuk masing-masing MGMP sekolah yang memuat antara lain uraian kegiatan, sasaran atau hasil pelaksana, jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah, menetapkan dan menandatangani rencana kegiatan dan rambu-rambu tentang penyusunan soal-soal HOTS. Kepala sekolah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan. Guru atau MGMP sekolah melaksanakan kegiatan sesuai penugasan. Kepala sekolah dan Wakase Kurikulum melakukan evaluasi terhadap hasil penugasan kepada guru atau MGMP sekolah. Kepala sekolah mengadministrasikan hasil kerja penugasan guru atau MGMP sekolah sebagai bukti fisik kegiatan penyusunan soal-soal HOTS. Sekian. Sesi pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu HOTS atau High Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus ada pada diri peserta didik, yang tidak hanya menguji kemampuan intelektual dalam hal ingatan, tetapi juga menguji pada kemampuan mengevaluasi, kreativitas, analisis, dan berpikir kritis tentang pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran, dan lebih menekankan pada pemikiran-pemikiran kritis terhadap suatu penyelesaian permasalahan. Untuk meningkatkan kemampuan literasi sains, peserta didik adalah dengan menerapkan pembelajaran sains yang mengedepankan pada pengembangan sikap, gagasan, dan keterampilan proses sains yang menekankan pada kegiatan inquiry ilmiah. Dengan pembelajaran seperti itu, maka akan meningkatkan antusiasme, minat, dan kekaguman siswa akan sains, sehingga terciptanya high order thinking. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum menutup diskusi pada hari ini, marilah kita membacakan lafaz hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian diskusi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.